Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marusa Muktafiani dengan NIM akhir 109 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak kalian untuk ngebahas sesuatu yang menarik banget. Nah, pernah nggak sih dari teman-teman tuh mikir, kenapa ya orang yang masa kecilnya itu tuh sulit justru bisa tumbuh jadi pribadi yang hebat? Atau kenapa kita punya tujuan dan pengen banget diakui? Nah, hari ini kita bakal bahas jawabannya dari teori Alfred Adler. Dia tuh adalah seorang tokoh psikologi yang ngebawa psikologi individual. Alfred Adler ini adalah tokoh yang awalnya tuh kerja bareng Freud. Tapi dia akhirnya misah karena punya pemikiran yang beda. Kalau Freud tuh dulu fokusnya sama insting dan masa lalu. Jadi Freud berpikir bahwasanya manusia ini yang dilakukannya itu tuh didorong oleh insting-insting yang tidak disadari. Sedangkan kalau Adler bilang bahwasanya manusia itu digerakkan oleh tujuan dan punya kebebasan buat milih jalan hidupnya. Singkatnya Adler tuh mikir kalau manusia itu tuh adalah makhluk yang sadar. Nah, teori Adler ini disebut sebagai individual psychology atau psikologi individual. Tapi ini bukan berarti individual yang egois ya. Maksudnya itu setiap manusia itu tuh dianggap sebagai makhluk yang unik. Nah, menurut Adler manusia itu tuh yang pertama punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, selalu bergerak menuju tujuan hidup tertentu. Dan yang ketiga, gak bisa lepas dari konteks seksual. Ada beberapa konsep utama dari teori Alfred Adler ini. Yang pertama ada inferiority dan compensation. Nah, Adler percaya bahwa kita semua tuh pasti pernah ngerasa rendah diri. Contohnya, teman-teman mungkin pernah ngerasa gak cukup, entah gak cukup cantik, gak cukup ganteng, gak cukup pintar, atau gak cukup yang lain. Terus teman-teman nyoba buat ngelawan rasa gak cukup itu. Nah, cara teman-teman ngelawan ini disebut sebagai compensation atau kompensasi. Ini dianggapnya sebagai usaha buat ngimbangin kekurangan kita dengan cara lain. Nah, kalau misal ya dari teman-teman sebelumnya ngerasa kurang cantik, terus teman-teman nyoba buat kayak ya udah mungkin emang aku kurang cantik, tapi aku nyoba dengan aku belajar lebih giat biar aku pintar. Nah, ini adalah cara kita ngelawan inferiority atau rasa rendah diri kita dengan hal lain. Nah, makanya dinamakan sebagai inferiority dan compensation. Kemudian yang kedua ada fictional finalism atau sebagai keyakinan tujuan yang gak tentu masuk akal gitu. Makanya disebut sebagai fiksi. Nah, contohnya tuh kayak aku pengen berbuat baik biar orang lain baik ke aku. Padahal pada kenyataannya ketika kita berbuat baik belum tentu orang lain juga bakal berbuat baik ke kita. Nah, ini yang disebut sebagai fictional finalism. Nah, tujuannya itu tuh sebagai kayak bintang penuntun gitu loh dalam hidup kita buat ngedorong kita terus bergerak maju. Selanjutnya ada striving for superiority. Pernah gak sih kayak teman-teman ngerasa kayak, ih aku pengen deh jadi yang nomor 1 deh. Ih aku pengen deh jadi orang yang berpengaruh. Nah itu dia, kita pengen jadi seseorang yang superior. Kita pengen jadi yang terdepan, pengen jadi nomor 1. Itu yang dinamakan sebagai striving for superiority. Nah, kemudian ada yang namanya social interest atau rasa sosial. Nah pernah kan teman-teman pasti kayak, aku pengen dia kumpul sama teman-teman. Nah, ini tuh adalah dorongan dari diri kita buat peduli dan terhubung ke orang lain. Ini yang disebut sebagai social interest, rasa kepedulian terhadap sesama, komunitas, atau dunia sekitar. Nah, Alfred percaya bahwasanya semakin tinggi rasa sosial seseorang, semakin sehat dan utuh juga kepribadiannya. Terus ada juga creative self. Nah, kalau creative self ini tuh adalah bagian dari diri kita yang aktif dan kreatif dalam menyusun kehidupan kita sendiri. Artinya, kita tuh bukan cuma produk dari masa lalu kita, tapi kita bisa milih dan menciptakan makna hidup kita sendiri. Nah, yang paling terakhir ada yang namanya lifestyle atau gaya hidup. Nah, sebenarnya tuh setiap manusia tuh punya gaya hidup psikologi yang unik.
Nah, ini tuh dibentuk sejak kecil. Ada yang tumbuh jadi pemimpin, ada yang jadi penghindar, ada juga yang jadi perfeksionis. Tapi nggak cuma itu ya, masih banyak lagi. Nah, gaya hidup ini tuh dipengaruhi sama lingkungan, keluarga, dan cara kita ngatasin rasa inferior dari diri kita. Adler percaya kalau kita paham sama gaya hidup kita bakal bisa ubah cara kita menghadapi hidup jadi lebih sehat. Simpelnya ya, menurut Adler tuh hidup itu tuh soal tumbuh dari kekurangan, mengejar tujuan, terhubung dengan orang lain, dan jadi pribadi yang kita pilih sendiri. Mau kamu dari latar belakang apapun, sesulit apapun, kamu tetap bisa jadi pribadi yang lebih hebat. Nah, sekian penjelasan dari aku. Semoga teman-teman paham ya kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman masih pengen tahu lagi tentang psikologi individual, teman-teman bisa coba cari di referensi-referensi lain. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman buat kenal secara garis besarnya ya dari psikologi individual. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.